Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi pemirsa Tarbi Channel. Selamat pagi juga pada Pak Marianto selaku Selamat pagi, narasumber Pak pada siang hari ini. Sehat Pak Marianto? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali ketemu dengan salah satu dosen yang kredibel ya dan juga banyak disukai oleh mahasiswa. Terlalu berlebihan. Baik, di siang hari ini kita akan coba sedikit berbincang-bincang terkait dengan RPP Pak Marianto. Ini sebagai salah satu aspek yang memang penting ya di Fakultas Tarbiyah, tentu saja patut kita bahas secara detail. Para pemirsa Tarbi Channel dimanapun Anda berada, dalam waktu kurang lebih sekitar 30 menit ke depan, saya Imam Subarkah selaku host untuk program ini akan berbincang-bincang dengan Pak Marianto selaku dosen dari Fakultas Tarbiyah, dosen micro teaching ya Pak ya untuk semester ini ya? Iya, betul. Oke. Kira-kira itu RPP sejauh mana Pak urgensinya dalam kegiatan pembelajaran? Apakah memang sesuatu yang wajib ada atau sebetulnya nggak ada RPP pun nggak apa-apa? Karena kadang kalau kita ngajar terbiasa ya, artinya sudah lama jadi guru itu nggak perlu RPP itu sudah bisa ya. Kira-kira gimana Pak Marianto? Iya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa Tarbi Channel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas bersama Pak Imam Subarkah selaku Kaprodi PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Kebumen Pak ya. Ya. Urgensi dari RPP atau rencana pembelajaran ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran, jelas ini adalah sangat urgent. Yang pertama, kenapa ini sangat urgent bagi seorang guru? Nah, guru itu ketika mau mengajar, dia harus fokus dengan tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, ketika tujuan pembelajaran itu tidak direncanakan dari awal, maka pembelajaran itu tidak bisa mencapai kepada tujuannya. Nah, padahal tujuan dari pembelajaran itu akan mengungkap sejauh mana kompetensi dasar ataupun kompetensi yang akan dimiliki oleh siswa. Nah, jadi kalau RPP tidak dibuat, maka bisa dipastikan pembelajaran itu tidak bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Padahal kurikulum kita itu mentargetkan pada tingkatan-tingkatan ataupun capaian-capaian kompetensi dasar tertentu di setiap jenjangnya. Nah, sehingga guru yang tidak menyiapkan RPP, jelas bisa jadi nanti akan mengajar bahasa Jawanya ngalor ngidul. Ngalor ngidul ya. Jadi tidak terarah. Ya. Begitu juga ketika tidak direncanakan, ya, pelaksanaan pembelajaran pun tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan. Yang mana pendekatan pembelajaran yang dimaui adalah pendekatan saintifik ya. Nah, yang mana di dalam pendekatan saintifik ini ada proses mengamati ya. Di proses mengamati itu pasti guru sudah menyiapkan bahan, merencanakan media juga, merencanakan skenario. Nah, ketika tidak direncanakan, maka saya pastikan bahwa pendekatan saintifik yang dimaui oleh kurikulum 2013 ini tidak tercapai. Ketika kurikulum 2013 ini tidak tercapai, maka banyak keterampilan siswa yang juga nanti tidak tercapai juga. Nah, salah satu keterampilan ataupun kecakapan yang harus dimiliki oleh siswa di abad 21 ini adalah critical thinking, creativity, kolaboratif, dan juga communication skill. Nah, kalau tidak direncanakan, nanti berpikir kritisnya melalui apa? Karena tidak ada media yang diamati. Apalagi kalau tambah grogi ya Pak ya? Nah, apalagi kalau gurunya grogi, semakin tidak terarah. Kemudian juga communication skill-nya, kalau tidak direncanakan, di mana kecakapan ini akan dicapai? Bisa jadi guru hanya ceramah sehingga kecakapan abad 21 ini pun tidak bakal tercapai. Jadi menurut saya RPP ini adalah hal yang sangat penting, sangat urgent sekali dan harus
disiapkan oleh guru supaya pembelajaran itu bisa mencapai sesuai dengan tujuannya. Oke, berarti kalau misalnya coba saya ibaratkan itu ketika guru tidak bikin RPP atau tidak merencanakan kegiatan pembelajarannya, kira-kira bisa nggak kalau kita ibaratkan seperti tentara yang maju perang, tapi nggak bawa senjata gitu ya? Bisa. Nah, jadi nanti kacau jadinya itu ya? Ya, Tidak bisa menguasai apa yang memang harus ditargetkan akhirnya. betul. Nah, bisa juga diibaratkan dengan seorang pelaut di tengah laut yang tidak membawa kompas. Wah, Ya, masalah kan? juga ya. Jadi artinya memang RPP ini sangat penting sekali. Ya, dia menjadi penentu arah dari proses pembelajaran. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini sebagaimana sering kita pahami bersama, RPP itu yang sudah ada itu sangat-sangat complicated sekali ya. Kalau kita merujuk pada aturan yang lama, bahwasanya komponen RPP itu ada sekitar 13, mulai dari tujuan pembelajaran sampai dengan akhir. Ini kira-kira sejauh mana tingkat kerepotannya itu, Pak? Kalau misalnya ya, di setiap pertemuan itu harus bikin administrasi seperti itu, ya, apa akhirnya nanti malah repot bikin RPP-nya daripada ngajarnya misalnya? Atau seperti apa kira-kira tingkat kerepotan ya ketika misalnya guru harus senantiasa menggunakan RPP dalam setiap tatap mukanya. Ya, kira-kira gimana, Pak? Ya, berdasarkan pengalaman di lapangan, memang RPP yang lama ya, itu dirasa cukup merepotkan. Ya. Karena ada sekian banyak komponen dan itu harus tertulis secara detail. Ya. Nah, aspek-aspek yang mungkin dirasa sangat merepotkan bagi guru adalah karena di sana harus merumuskan langkah-langkah pembelajaran secara detail mulai dari pendahuluannya sampai dengan penutupnya, dan juga ada komponen penilaian yang harus ditulis juga secara detail sampai kepada bentuk alat penilaiannya dan juga bagaimana scoringnya. Nah, tingkat kesulitan ini sebenarnya ketika guru sudah terbiasa mengajar, sebenarnya ini bisa disiasati lah ya. Karena kecuali bagi guru yang baru pertama kali mengajar. Tapi bukan berarti kalau guru yang sudah sering mengajar bebas RPP boleh, maknanya bukan seperti itu ya, Pak ya? Dan juga bukan copy paste. Artinya guru yang sudah pernah mengajar itu sudah pernah merasakan secara langsung antara RPP yang dibuat dengan realita yang di lapangan. Nah, sehingga RPP yang dibuat itu sudah pernah dipraktekkan dan ternyata ada koreksi di sana sini. Nah, sehingga ketika membuat RPP berikutnya menjadi lebih mudah. Nah, kesulitan-kesulitan yang kadang dianggap sebagai penghalang bagi guru untuk membuat RPP ini sebenarnya karena barangkali keterampilan untuk memahami bagaimana cara menyusun RPP itu sendiri. Sebenarnya untuk membuat RPP, baik itu konsep yang RPP model lama maupun RPP yang baru itu sebenarnya prinsipnya sama, cuma bedanya kalau yang baru itu kan sedikit yang dituliskan, sedangkan yang RPP lama itu kan banyak yang dituliskan. Yang harus ditulis. Nah, tetapi yang banyak dituliskan itu sebenarnya kan juga beberapa komponen itu tinggal ngambil dari silabus. Mulai dari KD-nya sudah ada di silabus, kemudian indikator juga sudah di silabus, kemudian materi ini akan dilakukan berapa kali pembelajaran juga sudah ada di silabus. Nah, jadi sebenarnya secara komponen itu banyak hal sudah bisa diterjemahkan dari silabus. Nah, mungkin kalau menurut saya yang agak susah itu adalah menerjemahkan atau membuat skenario di langkah-langkah pembelajaran. Di kegiatan intinya, di kegiatan pembelajarannya ya, mulai dari pendahuluan, inti dan penutup. Itu yang mungkin tantangannya agak besar. Tantangannya agak besar itu di situ, karena guru harus sudah membayangkan materi ini diterangkan dengan persepsi bagaimana, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, nah, sampai dengan penutupnya. Nah, mungkin di sini karena ibaratnya ini kayak seorang sutradara yang harus membuat skenario secara lengkap, detail ya. Bahkan apa yang dilakukan peserta didik secara individu maupun kelompok itu harus jelas harus tertulis.
Betul. Nah, Oke, barangkali letaknya kesulitannya ada di sini. Tapi Hmm. kalau untuk KD, indikator, tujuan, saya kira ini mudah karena Karena tinggal di breakdown aja iya, dari tinggal silabus diturunkan ya. dari silabus. Oke. Jadi sebetulnya antara RPP yang ringkas dengan RPP yang tadi kompleks itu seharusnya dari kesulitan penulisan tidak terlalu berbeda seharusnya. Iya. Ya, meskipun kalau kita lihat di lapangan memang agak susah ya Pak ya, Iya. agak susah karena di setiap kegiatan pembelajaran atau di setiap tujuan pembelajaran mungkin keragamannya juga banyak. Betul. Oke. Lalu terkait dengan implementasi Pak RPP ini, kira-kira apakah RPP itu harus kita bawa ya tiap kali ngajar itu? Jadi ketika lupa itu langsung lagi di belakang lari ke depan. Oh tadi sampai mana ya? Gitu. Kira-kira baiknya seperti apa Pak RPP itu? Apakah dia diposisikan hanya kalau sudah selesai disusun minta tanda tangan Pak Kepala Sekolah ya, tumpuk, atau memang seharusnya dia dibawa juga ke ruang kelas sebagai bentuk guidance ya selama proses pembelajaran? Kira-kira seperti apa? Ya, RPP ini terlepas dari yang lama maupun yang Terlepas dari yang lama maupun yang baru ya. Baik, terlepas dari yang lama maupun yang baru, karena RPP ini sebagai tadi ya petunjuk atau yang akan menentukan arah dari pembelajaran di hari itu, ya saya kira tidak ada salahnya guru membawa. Tapi bukan berarti guru itu selalu buka RPP ya? Tidak seperti itu. Nah, jadi RPP ini karena sudah direncanakan, nah karena kalau sudah direncanakan pastinya itu sudah ada di dalam benak guru tersebut. Nah, setidak-tidaknya RPP ketika dibawa di kelas itu, ketika ada langkah pembelajaran, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa, yang mana prosedurnya misalnya itu cukup banyak, ada beberapa poin misalnya. Nah, saya kira guru perlu melihat kembali, adakah yang terlewat dari langkah-langkah kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh siswa. Ya, jadi saya kira tidak ada salahnya ketika guru membawa ya sebagai bantuan ketika manakala guru tersebut melihat apa yang sudah dilakukan itu ada yang terlewat atau tidak. Oke. Tidak ada salahnya bawa dengan catatan Tidak RPP hasil dibikin sendiri ya Pak ya. Kalau copy paste wajib bawa ya. Karena lupanya juga besar gitu. Kalau copy paste bisa dipastikan itu dia akan tidak lancar di dalam mengajar. Tidak akan lancar ya. Karena bisa jadi cuma sekedar ganti identitas dan juga nama ya. Betul. Jadi nanti akan bolak-balik lihat RPP. Oke. Ketika mengajar. Oke. Selanjutnya terkait dengan penyusunan Pak. Ini kira-kira cara menyusun RPP yang memang mudah itu seperti apa? Kalau misalnya berdasarkan pengalaman teman-teman itu ya, langkahnya biasanya satu, dia cukup download lewat Google ya, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, kemudian mungkin dibaca-baca sedikit, kemudian dilakukan perubahan. Atau sebaiknya memang kita susun dari awal, pokoknya kita sanding silabus, kita berpikir ya dari silabus yang ada kira-kira dituangkan dalam bahasa sendiri, atau kita tinggal manfaatkan dari guru-guru senior RPP-nya. Kira-kira seperti apa ya? Yang paling baik ini? Yang paling baik itu adalah karena guru itu adalah yang paling tahu terhadap kondisi siswanya. Oke. Nah, karena guru itu tahu persis dengan kondisi siswanya, maka RPP yang terbaik itu tentu RPP yang dibuat sendiri berdasarkan silabus yang sudah disusun oleh guru tersebut. Nah, jadi maka ketika guru akan membuat sebuah RPP, dia memang harus sudah menyiapkan beberapa perangkat sebelumnya, yaitu harus sudah ada namanya silabus. Dan silabus ini ketika guru mau menyusun silabus pun, guru harus sudah melihat kalender akademiknya, sehingga bisa membagi sekian materi atau sekian kompetensi dasar itu bisa selesai dalam sekian kali pertemuan di jam efektifnya. Nah, jadi RPP yang terbaik menurut saya adalah RPP yang dibikin oleh guru itu sendiri. Begitu. Nah, kemudian untuk kreativitas di dalam metode, kemudian di dalam melaksanakan variasi pembelajaran, memang tidak ada salahnya untuk melihat RPP sejenis, dan untuk materi-materi sejenis tidak ada salahnya ketika guru juga mencoba melakukan komparasi. Bagaimana
RPP yang sudah dibuat oleh teman-teman guru yang lain. Oke. Karena kreativitas itu kan bisa dengan beberapa langkah. Iya. Bisa niteni, niroake, nemuake, Ya. nambah-nambahin. Nambahin. Nah, jadi Mungkin bahasa yang lebih mudah ATM gitu ya. ya, Ambil, betul. tiru, Ya, modifikasi. Gitu. Ya, jadi itu tidak ada salahnya ketika guru ingin, barangkali ada metode yang guru tersebut belum familiar, ternyata sudah dipakai oleh guru yang lain, Ya. sehingga itu menjadi tambahan nilai bagi RPP guru tersebut. Nah, tapi yang terpenting adalah RPP sebisa mungkin dibuat oleh guru itu sendiri, sehingga nanti langkah pembelajaran dan skenario-nya itu betul-betul menyesuaikan keadaan guru tersebut. Nah, apalagi misalnya kalau di kelas itu termasuk kelas inklusi misalnya, kalau ini nyambung inklusi ya. Maka kalau misalkan guru tersebut download dari kelas yang normal, formal ya, yang non inklusi ya. Iya, yang non inklusi, maka ketika dia ternyata kelasnya adalah inklusi, maka repot juga ya, Pak. kerepotan. Betul. Oke. Kemudian terkait dengan masih terkait dengan implementasi, Pak. Ini kira-kira apakah yang memang ditulis itu harus 100% dipraktekkan atau seperti apa, Pak? Jadi kalau misalnya ya kita sudah bikin RPP ya, katakanlah untuk satu pertemuan dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit misalnya. Kita sudah bikin secara rigid ya. Ini menit pertama, menit kedua, 10 menit terakhir dan sebagainya. Kira-kira sebaiknya memang apa yang ditulis itu kita praktekkan, atau sebetulnya di lapangan bolehlah kita sedikit-sedikit terlepas dari RPP. Ini secara filosofis seperti apa kira-kira? Ya, saya kira ini namanya juga skenario ya. Skenario. Sebagaimana seorang sutradara ketika membuat teks, teks dialog, naskah dialog antar pemain film. Nah, tentu kadang-kadang beberapa bunyi kalimat yang ada di naskah mungkin tidak dibunyikan oleh pemain, tetapi itu tidak mengurangi substansi. Nah, jadi prinsipnya saya kira bisa sesuaikan dengan lapangan, disesuaikan dengan situasi. Yang terpenting substansi dari RPP itu tidak hilang. Substansi dari RPP itu kan sangat kelihatan itu pada aspek indikator dan tujuan. Nah, tinggal di aspek indikator dan tujuan ini, kira-kira selama pembelajaran itu masih ada yang kurang atau tidak. Tetapi untuk yang sifatnya pernak-pernik kecil yang mungkin sudah ditulis secara rigid di dalam RPP, misalnya kelewatan, seharusnya di pendahuluan itu ada cerita motivasi, misalnya kok tadi kelewatan, tidak disampaikan. Nah, tinggal kita lihat saja cerita motivasi tadi itu bagian dari penyemangat atau bagian dari indikator yang harus tercapai gitu. Jadi menurut saya RPP ini basisnya adalah indikator. Jadi fokus ke indikator. Yang penting yang terkait dengan indikator tersampaikan. Terkait yang lain kalau memang waktu masih ada bisa disampaikan. Tidak ya bisa disesuaikan. Kira-kira selama ini hambatan apa saja yang ditemui teman-teman guru itu ketika melaksanakan pembelajaran dengan asumsi harus mengikuti RPP begitu. Kira-kira ada hambatan-hambatan seperti apa yang nantinya akan ditemui begitu? Ya, sebenarnya ketika mengajar itu guru itu sendiri bisa jadi juga terlepas dengan RPP yang sudah diskenariokan, terlepas dari RPP yang sudah diskenariokan, kadang-kadang juga guru itu sendiri terkendala dengan situasi kelas. Jadi harus bagaimana mengkondisikan atau mengelola kelas, mengkondisikan supaya kelas itu kondusif terlebih dahulu, misalnya ya, harus dikondisikan, dimotivasi. Nah, terlebih ketika situasi kelas misalnya untuk anak-anak tingkat sekolah dasar misalnya, yang mana guru itu tidak cukup mungkin 10 menit untuk mengkondisikan pembelajaran di awal. Apalagi kalau jam-jam akhir ya. Nah, apalagi jam-jam akhir, betul. Tambah susah ya. Iya. Jadi kadang-kadang kendala yang dihadapi guru itu tidak hanya pada mengimplementasikan RPP. Kalau kita sebagai seorang guru hanya berpikir bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah ada di RPP, itu saya kira guru tersebut menganggap
muridnya adalah robot. Robot ya. Karena dianggap skenario itu akan berjalan 100%. 100%. Nah, padahal itu tidak. Jadi selain kendala di dalam mengimplementasikan RPP itu sendiri, sesungguhnya ada kendala juga yang harus diselesaikan oleh guru, yaitu di dalam manajemen kelas atau pengelolaan kelas itu sendiri. Nah, kendala juga di dalam kaitannya dengan pertanyaan tadi, di dalam mengimplementasikan RPP, kendala yang sering dilakukan oleh yang sering dirasakan oleh guru di dalam mengimplementasikan itu adalah di dalam langkah-langkah pembelajaran. Ya. Di dalam langkah-langkah pembelajaran itu, guru ketika menuliskan itu misalnya 5M-nya itu 5M sudah tertulis dengan langkah-langkah yang rigid sekali. Tetapi prakteknya kadang-kadang tidak bisa sesuai dengan harapan. Nah, ya. Jadi selain di bagian langkah-langkah pembelajaran, juga kadang terkendala di bagian penilaian. Ya, di bagian penilaian. Nah, di bagian langkah pembelajaran, kadang itu guru itu terfokus pada hal tertentu. Jadi asik di bagian tertentu sampai misalkan 5M yang lain itu tidak terlaksanakan semua ya. Nah, itu. Misalnya guru asik fokus memberikan kesempatan pada siswa untuk mengamati misalnya. Nah, ternyata guru itu lupa ataupun kurang bisa mengalokasikan waktu di dalam bagian diskusinya misalnya. Nah, itu menjadi problem. Nah, sehingga ini problem yang kadang dihadapi dalam implementasikan itu adalah manajemen waktu di langkah pembelajaran. Oke, banyak sebetulnya yang bisa kita gali Pak, tapi ternyata waktunya terbatas juga ya. Oke lah, ya, mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa bertemu lagi untuk lebih mengupas mendalam lagi, apalagi terkait dengan masa sekarang ya, di era wabah COVID ini nampaknya harusnya RPP-nya jelasnya berbeda ya dengan yang sudah ada. Ini nanti akan kita bahas Pak ya. Masih berkenan untuk diundang kembali kan? Terima kasih Pak. Oke, demikian para pemirsa Tarbi Channel dimanapun Anda berada, diskusi santai dengan salah satu pakar pendidikan di IAIN Kebumen. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marianto. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dadah.